Dia nggak memilih nih kalau nggak jelas siapa yang datang gitu loh, maksudnya kan gitu. Nggak apa-apa kita bicara di forum seperti ini, tapi kalau ada yang jelas dia ikut memilih kan. Sekarang kan beda kan, golput yang asli dia mau siapapun calon gubernur, siapapun calon anggota DPR, dia memang sama sekali nggak mau. Nah memang mungkin apa ya haluan politik ini udah beda kan. Tapi kan ada golput yang satu ini tergantung siapa yang datang gitu loh. Yang sudah 2 periode duduk di Dewan nih, melihat banyaknya maraknya money politik yang dilakukan oleh mungkin caleg lain atau dewan lain, melihat ini pandangannya gimana nih? Kalau orang lain sih silahkan, tapi saya mau katakan begini, ketika saya membayar suaranya Ibet itu saya menghina diri saya dulu, ya, saya menghina diri saya sendiri. Karena apa? Karena itu pasti meniadakan akal saya. Kalau saya masih lebih menghargai orang yang golput tidak akan menggunakan hak pilihnya dengan siapapun. Gitu. Jadi, Artinya dia punya prinsip. Sebenarnya ini persoalan yang kita bahas lebih inti lagi nih, mengingat pemilu ini kan salah satu momok yang paling besar nih, jual beli suara ya. Itu dia. Politik uang kan. Kita suka menyampaikan ke publik bahwasanya politik uang ya ini kan pelumas demokrasi, ya selalu dibuat begitu diksinya. Tapi kita harus sepakat bahwasanya walaupun pelumas demokrasi ini praktek suap. Saya kira kan suap ya, itu penghinaan sebenarnya. Penghinaan terhadap harkat ya. Karena begini, kan itu hak. Jadi dia membeli hak orang. Hak itu sesuatu yang melekat. Dan kemudian ada orang yang menjual haknya. Nah, kenapa saya bilang penghinaan ini? Karena dia bukan hanya sekedar katakanlah transaksi uang dengan menjual suara, nggak seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang secara esensial ini dia bunuh. Apa itu? Ya haknya itu dimatikannya. Dan ini harusnya tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Ya, apakah itu partai politik, apakah itu calon legislatif, itu harusnya tidak dilakukan. Tapi terlepas dari situ, saya kira kalau kita bicara ini KPK juga sudah merilis. Makanya KPK itu selalu terus mendorong. Karena yang paling banyak terjadi korupsi itu di partai politik. Ya, partai politik dan juga praktek-praktek money politik di pilkada, di pemilu. Tetapi apa? Sampai putus penulak lehernya ini teriak-teriak, tapi kita lihat perubahannya tidak signifikan. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau disampaikan sama generasi yang sudah ini ya udahlah. Nah, harusnya itu didorong kepada pemilih pemula, edukasi tadi ini. Edukasi. Ya, kalau kita bicara misalnya dalam konteks money politik, ya, khusus untuk misalnya di luar pemilih pemula, ya tentu harus ada hukum yang betul-betul kuat, yang bisa memastikan agar orang takut untuk melakukan itu. Karena tinggal itu saja. Tapi kalau untuk penyadaran saya pikir udah jangan, ini nggak perlu, ini nggak baik, ini nggak bisa. Dia harus seperti di Singapura. Contoh misalnya, Singapura itu nggak bisa. Anda buang puntung rokok, tetap nggak bisa. Udah $300 clear. Mau siapapun, mau apapun alasannya nggak bisa. Karena itu bukan tempatnya. Selesai misalnya kan. Di kita kan nggak pernah ada kejadian seperti itu. Nah, di dalam konteks pemilu ini itu harus dibuat secara saklek. Itu dia saya kira. Panggil Bawaslu nih. Oh iya, memang Ya, aturannya. makanya sebenarnya ya ketika kualitas pemilu itu sudah semakin tinggi, peran Bawaslu itu kan sebenarnya semakin menurun. Gitu. Saya masih ingat ya tahun 2003 saya panwas di Kota Batam. Pak Uba masih gebrak lah waktu itu, masih belum masuk dalam kancah politik beliau waktu itu. Praktik itu memang sudah kita lihat seperti itu ya. Artinya peran Bawaslu di situ sangat, Panwaslu namanya waktu itu sangat memang sangat terasa lah gitu ya, karena memang money politik ada di mana-mana gitu loh, hampir di semua tempat lah kira-kira seperti itu. Kalau ini terus harus kita gulirkan, jadi peran pengawas ini yang semakin ditingkatkan, tapi tingkat kecurangan juga semakin tinggi, sama aja kan sebenarnya. Jadi ya oke, peran itu peran memang di pengawasan.
Tapi saya pikir harus ada lah penurunan mindset masyarakat itu dalam pilihannya itu ya semakin lebih baik lah. Jangan semua ujung-ujungnya juga dengan duit kan gitu. Itu yang kita tidak berharap. Jadi suatu saat pengawas itu hanya ya ada tertentu. Kalaupun saya lihat secara umum sudah diawasi sih. Buktinya kan sudah ada juga penangkapan apa namanya anggota DPR atau caleg-caleg DPR yang money politik kan ditangkap juga kan, artinya diproses juga kan. Berarti kan sebenarnya sudah berperan kan gitu kan. Walaupun masih banyak. Kalau saya sih melihatnya begini dia dalam konteks itu tadi. Itu terjadi biasanya karena kan ada ini istilahnya hukum permintaan dan penawaran. Barang dan ini jadi dia gini. Yang satu menjual diri. Nah, ini caleg biasanya. Jadi ini kan praktik menjual diri dengan alasan untuk membeli suara. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya caleg itu menjual gagasan, ya, menjual ide, gagasan, pemikiran tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang dia pikirkan untuk dia jalankan nanti ketika dia terpilih. Tapi karena ini nggak ada, maka dirinya lah yang dijual. Jadi sebenarnya dia bukan membeli, bukan, dia menjual dirinya. Itulah dia dengan bagi-bagi uang itu supaya dia bisa mendapatkan suaranya. Nah, kalau udah menyangkut soal seperti ini, ya memang ini tetap harus ada upaya-upaya untuk mengedukasi. Dulu mungkin zaman 2009 ya, Pak Peri di KPU juga atau apa, kita mendorong dan itu kami di Gebra waktu itu membuat ada dialog publik, ya, tentang bahaya money politik. Kita menulis opini. Nah ini seharusnya didorong oleh lembaga-lembaga. Nah, nanti mungkin ke depan baik Bawaslu maupun KPU bisa melibatkan kelompok masyarakat. Jadi mengedukasi ini di segmen-segmen masyarakat. Karena memang kalau tidak ada upaya untuk ke situ, maka ini saya bilang tadi, kualitas demokrasi kita ini akan terus terdegradasi. Itu dia kira-kira, Bet. Nah, jadi saya sih senang nanti misalnya KDK itu mengundang uji dulu. Ya, gagasannya apa, idenya apa. Karena kita tahu dari situlah sebenarnya yang terjadi, mungkin tidak hanya di Batam, tapi di seluruh Indonesia. Dan ini yang menjadi gugatan sebenarnya di KPU, alasan terbuka tertutup. Alasan mereka karena apa? Karena nanti orang yang punya uang. Sebenarnya persoalannya bukan punya uang atau nggak punya uang. Orang yang punya gagasan dan nggak punya gagasan, itu ya, dia. tapi masalahnya gini Pak Ubah, orang punya gagasan, katakanlah personal caleg ini, tapi wadah untuk menjual gagasan itu tidak ada. Mungkin saya pikir ini KDKTP lah mencuri. Iya, itu nggak ada Pak. Di situ sebenarnya bicara tentang kurang politik. Iya. Ya, kos politik itu wajib. Nah, tapi kan kalau saya misalnya pengalaman saya misalnya kan, dia misalnya ada tiga modal utama. Kalau mau ngikutin kontestasi politik. Yang pertama modal politik. Dia punya partai. Kemudian model sosial, ya, sosial capital. Tadi politik capital. 2. Kemudian finance. Ya. Finance ini di antara tiga ini kan harus punya. Tetapi mana yang paling penting di antara tiga ini? 2 ini tadi. Modal politik sama modal sosial tadi. Jadi modal finance ini sebenarnya sifatnya supporting. Untuk tadi yang saya bilang tadi. Iya, makanya gini Pak Uba, makanya pengalaman saya dulu ya, waktu di 2008, debat kandidat itu atau debat publik itu kan hanya, kalau nggak salah, cuma 2 kali. Iya. Oke, makanya di pemilu kemudian, itu dikoreksi dan dibuat 5 kali kan. Iya. Artinya semakin ditingkatkan. Artinya semakin sering orang menjual gagasan, semakin sering orang menjual program-program, menawarkan ini program saya, semakin masyarakat kan semakin tercerahkan juga kan, dan kualitas pilihannya kan semakin baik. Itu yang memang saya lihat kurang. Saya pikir nanti KDKTV bisa mengadakan ini secara rutinitas bila perlu tiap ya sekali 2 minggu contohnya, karena ini udah mendekat pemilu kan. Kalau saya sih menyarankan lembaga-lembaga penyelenggara itu mengajak pihak-pihak kelompok masyarakat bekerja sama. Apakah itu melalui media, apakah itu melalui NGO,
ya kan? Kalau itu ada pasti Pak, ada itu. Kalau itu saya pastikan itu ada. Nanti ya mudah-mudahan lah ya kalau memang nanti ada program-program itu ketika nanti sudah jadi penyelenggara kembali, ya nanti kita ajak KDKTV untuk kerjasama. Karena memang itu dulu kalau nggak salah ke kampus, ke LSM kalau nggak salah dulu, kayaknya Pak Uba pernah lah. Ya, Karena belum kan? Kita gebrak yang mengundang KPU dulu. Oh iya, iya. Luar biasa. Harus seperti itu. Jadi kita memang jangan juga terlalu kaku bahwa oh itu tugas pemerintah. Kalau saya sih lebih kepada pendekatan-pendekatan apa yang bisa dilakukan. Saya ingat kalau nggak salah waktu itu Pak Peri juga di KPU provinsi sempat. Iya. Ibu Danielta jadi pembicara. Iya. Nah, di situ hadir. Itu dengan Rocky Gerung itu. Iya. Keren kali Danielta dengan Rocky Gerung. Ini menarik nih sedikit nih, mungkin agak spesifik nih. Oke. Bang Uba. Mungkin track recordnya Bang Uba mungkin bisa jadi kita generasi juniorannya Bang Uba kan melihat Bang Uba itu panutan, boleh lah. Tidak sedang memuji, tapi sedang belajar nih, harus begini nih kayaknya gitu. Jadi tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwasanya banyak juga, karena aku lihat tadi Abang sangat vokal bahwasanya tadi praktik suap itu tidak, tapi penghinaan. Iya. Mungkin Bang Uba tidak di sana. Oke. Tapi yang sudah 2 periode duduk di Dewan nih, melihat banyaknya maraknya money politik yang dilakukan oleh mungkin caleg lain atau dewan lain, melihat ini pandangannya gimana nih? Saya sih gini ya, kalau orang lain sih silakan, tapi saya mau katakan begini, ketika saya membayar suaranya Ibet itu saya menghina diri saya dulu, ya, saya menghina diri saya sendiri. Karena apa? Karena itu pasti meniadakan akal saya. Nah itu jadi saya sih berharap ya hal itu juga dipahami oleh banyak pihak. Saya ambil contoh misalnya kita ya ini membangun sebuah kelompok, memberikan edukasi politik, terus memberikan pendidikan ya terus menerus. Ya, tapi di sisi lain ini diserang, dibombardir dari mulai pakai sampai bazooka itu, tam mau goyang itu skalanya itu kalau gempa bumi itu bisa sampai skala 6 sampai 7 skala Richter misalnya itu serangan gempanya itu. Nah, kadang-kadang kita sedih begini, bukan kita takut kita kehilangan suara, tetapi harusnya orang kan harusnya melakukan hal yang sama. Kalaupun memang harus lakukan, ya tetap beradu gagasan sehingga Anda layak dipilih. Ya, misalnya bukan karena satu buah cangkir atau satu buah atau satu amplop apa begitu. Nah, saya pikir ini ya ini yang saya maksud tadi, ini penghinaan ini terhadap diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Kalau memang mau bantu ya bantu saja. Nah, misalnya kalau saya punya rezeki, orang kesulitan ya pasti saya bantu tanpa harus milih. Tapi saya punya cara yang paling ekstrim juga biasanya. Saya mau membayar orang, nanti mungkin saya akan tanya sama Bawaslu nih, boleh nggak saya kasih orang untuk tidak memilih saya? Oh ya, itu pidana itu Pak. Saya kasih, tapi tidak untuk memilih saya loh. Ya, tapi kan jadi hak politiknya kan dia kan kebebasan sama dia, nggak mau Iya. dipilih. Kalau itu kan berarti kan ada pemaksaan untuk tidak memilih. Biasanya. Kalaupun memilih diri sendiri gitu. Nah, jadi biasanya ini cara untuk membantu orang bagaimana menghina dirinya. Oh, ya kalau ya tapi tetap itu Tapi kalau dari segi dilakukan konteks melanggar enggak? Karena kan kalau konteks biasanya melanggar begini, itu melanggar. Kalau yang Masyarakat dengerin ini kalau punya hati harus. ya enggak, yang salah itu kan begini, membayar orang Oke. untuk mempengaruhi dia punya pilihan, Iya. ya kan? Ah. Mengarahkan milih si A. Ini saya bayar orang, ada orang kadang-kadang begitu. Kalau no money no Membayar untuk tidak memilih. ya saya jadi gini. Ada kadang-kadang orang harus diajar untuk menunjukkan bagaimana cara yang efektif untuk menghina dirinya sendiri adalah seperti itu. Nih Anda saya bayar nih, biasanya Anda terima berapa? Ini saya kasih sekian, tapi jangan pilih saya. Berarti dia nggak ada hak suara di TPS. Enggak, khusus untuk tidak memilih saya gitu. Jadi dia boleh memilih yang lain. Boleh. Ini semacam menghajar ya. Nah ini saya mau konsultasi nanti sama Bawaslu nih. Oh, Bisa nggak? ya. Nah, itu saya lakukan. Ya kalau itu kan mungkin kalau kita pernah dengar teori penangkalan gitu ya, contohnya Suster Teresa dia bilang penangkalan, jangan berikan saya Tuhan kemudahan katanya. Orang kan biasa pasti berdoa berikan saya kemudahan kan gitu. Jangan berikan saya
kekayaan kan gitu. Karena kalau dia nanti kaya mungkin akan jadi sombong itu apa. Itu oke, itu kan penyangkalan diri. Saya nggak tahu apa konteks yang disampaikan Pak Ubay itu dalam teori penangkalan dirinya atau penyangkalan diri untuk pemilu gitu loh. Ini kan tadi penghinaan nih, saya bilang. Nah, saya mau membantu lebih mudah bagaimana cara menghina diri sendiri yang efektif ya seperti itu gitu. Ya, tapi ekstrim lah memang itu kan, ekstrim itu. Tapi Cuman saya ya harus konsultasi ke Bawaslu. ya. Jangan Kenapa? sampai kena pidana. Oh iya, karena kan itu kan Ya makanya politik tadi, juga. karena ada pasal itu Pak Uba, ada pasal ketika kita mempengaruhi orang untuk tidak memilih seseorang, itu pidana juga gitu. Ya, nah, makanya saya bilang kalau